رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنبا رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنبا يرضى مولاه بما اغتسما طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kultum Ramadan. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang meningkatkan kualitas di bulan Ramadan. Pada sepertiga bulan Ramadan, ibadah seseorang digolongkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang ibadahnya cenderung menurun, yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang ibadahnya cenderung meningkat. Golongan yang kedua ini tentunya dimiliki oleh orang yang ibadahnya istiqomah. Ibadah yang dia lakukan tidak hanya sekedar rutinitas belaka, akan tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan yang mendalam. Kemudian, hal-hal apakah yang mendorong kualitasnya semakin meningkat? Di antaranya yang pertama adalah karena niat yang suci. Mulailah beribadah dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah. Karena niat yang tulus dan ikhlas karena Allah merupakan fondasi yang amat penting dalam melaksanakan ibadah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap amalan seseorang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Niat baik akan membawa kebaikan dunia akhirat. Niat yang buruk akan berbalas juga dengan keburukan. Maka dari itu, dalam beribadah, marilah kita awali dengan niat tulus ikhlas hanya karena Allah. Niat tulus ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah kita, iman kita semakin meningkat dalam bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya. Hal-hal yang mendorong kualitas ibadah semakin meningkat, yang kedua adalah dengan melakukan sholat. Utamakan sholat 5 waktu kita kerjakan dengan penuh khusyuk dan tumakninah. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan konsentrasi, menghadirkan hati, memahami makna, dan mengendalikan pikiran. Perbanyaklah sholat sunnah di bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena dengan memperbanyak sholat, berarti kita komunikasi dengan Allah melalui sholat. Ketika kita sering melakukan sholat sunnah dengan tumakninah, melakukan sholat sunnah dengan istiqomah, maka akan kedekatan kita kepada Allah itu semakin dekat. Ketika kita sudah semakin dekat dengan Allah, maka timbul rasa cinta, timbul rasa rindu untuk selalu ingin bersama Allah di setiap sholat kita. Otomatis iman kita, ibadah kita, ketakwaan kita semakin dekat dan ibadah kita semakin meningkat di bulan Ramadan. Atau ibadah kita semakin meningkat di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, marilah melakukan sholat, kita lakukan dengan khusyuk dan tumakninah agar ibadah kita semakin meningkat. Hal-hal yang mendorong ibadah kita semakin meningkat berikutnya adalah dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Baik secara pribadi atau membaca Al-Quran dengan berjamaah atau secara tadarus. Bacaan Al-Quran di bulan Ramadan
mulai pagi hari sampai larut malam dikumandangkan. Sahabat Utsman bin Affan ketika menemui bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Bahkan malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah di bulan Ramadan selalu mengajak Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dengan demikian bahwa Al-Quran mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang harus kita laksanakan. Al-Quran mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang rugi bagi yang tidak melaksanakannya. Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf akan dibalas dengan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tinggal kita mengalihkan. Bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang terdapat dalam basmalah? Berapa huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah? Begitu murahnya Allah memberikan pahala kepada hambanya di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar iman kita semakin meningkat, pahala kita semakin banyak, dan otomatis kualitas ibadah di bulan Ramadan semakin meningkat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.